Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal langsung potong kompas, nembus segala kebisingan pasar dan obrolan forum yang kadang bikin pusing. Kita mau bedah secara objektif nih, apa iya PT Indofood Sukses Makmur Tbk alias INDF itu beneran investasi yang solid buat masuk portofolio kita sekarang? Belakangan ini tuh lagi rame banget ya perdebatan di pasar soal INDF versus anak perusahaannya sendiri, ICBP. Harga saham mereka berdua belakangan kelihatan makin merapat. Dan pastinya ini memicu satu pertanyaan besar buat kita semua. Dari dua raksasa ini, mana sih yang sebetulnya lebih murah dan layak buat dikoleksi? Nah, kalau kita lihat di lapangan, investor retail tuh lagi kelihatan cukup cemas. Dan jujur aja, itu wajar banget. Kecemasan ini dipicu sama melemahnya rupiah dan naiknya harga bahan baku gandum global. Coba deh perhatikan kutipan forum yang satu ini. Ada user bernama Gama Syah yang curhat emosional banget soal gimana turunnya rupiah bikin saham ICBP terus-terusan merosot. Ini beneran reaksi emosional pasar yang kerasa banget nyatanya. Oke, mari kita bawa emosi tadi balik ke realita angka. Berdasarkan analisis dari sumber kita ini, INDF tuh lagi ditradingkan di level Rp6.875 per lembarnya. Tapi, di tengah sentimen yang masih naik turun begini, beberapa trader milih buat nahan diri dulu. Bahkan, ada loh yang terang-terangan bilang mereka baru mau masuk lagi kalau harganya jatuh nembus ke bawah 6.000. Bagian pertama, kita bahas sentimen makroekonomi dan wacana pajak kekayaan. Belakangan ini kan wacana pajak kekayaan lagi panas-panasnya ya diperdebatkan. Nah, tanpa memihak ke kubu manapun, mari kita bedah analisis murninya. Aturan ini tuh sebetulnya nggak didesain buat membunuh perusahaan. Justru sebaliknya, lewat pengecualian bisnis property relief, kebijakan ini semacam memaksa para pemodal besar buat mindahin duit mereka dari aset nganggur, kayak tanah kosong, ke sektor real yang lebih produktif, contohnya pabrik atau saham perusahaan. Jadi, poin krusialnya di sini. Kebijakan ini bisa aja jadi katalis positif yang luar biasa besar buat saham-saham blue chip di sektor real, kayak INDF ini. Kenapa coba? Ya karena dana-dana raksasa tadi bakal dapat insentif besar kalau mereka muterin modalnya ke aset-aset yang produktif dan nyerap banyak tenaga kerja. Lanjut ke bagian kedua. Kita bahas 3 skenario trading dan strategi teknikalnya. Setelah kita paham sentimen makro pendukungnya, yuk kita lihat taktik praktis di lapangan. Semuanya balik lagi ke profil resiko kalian masing-masing ya. Buat kalian yang moderat, bisa merencanakan entry dari sekarang di kisaran 6.750 sampai 6.950, karena struktur kenaikannya udah mulai kelihatan. Atau mau nunggu momen pullback yang lebih konservatif, bisa antre di area 6.400 sampai 6.600. Pilihan ketiga, buat yang agresif. Beli aja pas beneran terjadi breakout di atas 7.100 yang pastinya harus dibarengi volume besar. Tapi ingat, investasi itu bukan ajang tebak-tebakan. Seperti yang ditekankan tegas oleh sumber materi kita, melindungi modal itu wajib hukumnya. Kalian harus banget disiplin sama 3 level stop loss spesifik ini. Cut loss kalau turun di bawah 6.600 untuk plan moderat, di bawah 6.200 untuk plan konservatif, dan di bawah 6.750 buat yang agresif. Intinya, kalau support strukturalnya jebol, mending keluar dulu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, adu fundamental, INDF melawan para kompetitornya. Ngomongin teknikal aja tuh kayak sayur tanpa garam kalau nggak dibarengi sama fundamental yang solid. Begitu kita jajarin emiten-emiten ini, kontrasnya langsung berasa banget. Kalau bahas valuasi price to earnings atau PE, udah nggak bisa dipungkiri lagi, INDF itu juara murahnya di kelompok ini, dengan PE cuma 5,61 kali. Tapi tunggu dulu, coba bandingkan sama Cepin yang nawarin peace of mind lewat rasio debt to equity alias DER yang super mini, cuma 0,18. Terus gimana nih buat kalian para pemburu passive income? Nah, INDF jelas banget mimpin balapan di sini. Dividen yield-nya solid banget di angka 4,10%. Angka ini telak ngalahin SMER dan hebatnya lagi berhasil ngunggulin anak perusahaannya sendiri, si ICBP yang ada di angka 3,64%. Dan yang bikin makin melongo, analisis komparatif ini ngebuka fakta kalau INDF itu ibarat mesin pencetak uang raksasa. Gimana enggak? Perusahaan ini bisa ngasilin free cash flow sampai 14,2 triliun rupiah. Gila kan? Ini nunjukin kekuatan operasional yang luar biasa banget buat narik uang tunai segar masuk ke kas perusahaan, ya walaupun utangnya lumayan tinggi. Dari bedah data tadi, kita disuguhkan 2 profil yang bertolak belakang di sektor ini. Di satu sisi, CPIN tampil sebagai pilihan kualitas. Ibaratnya safe haven, tempat berlindung yang aman.
karena utangnya rendah banget dan efisiensi manajemennya juara. Tapi di sisi lain, ada INDF yang hadir sebagai value play. Saham yang ibaratnya lagi didiskon gede-gedean sama pasar, tapi ngasih dividen paling tinggi. Masuk ke bagian terakhir. Kesimpulan. Mari kita timbang nilainya versus risikonya. Buat ngerangkum semua analisis kita hari ini, tugas kita sekarang adalah nimbang secara adil nih antara diskon fundamental INDF dengan risiko bawaannya. Plusnya sih jelas banget. Kita dapat valuasi super murah di PE 5,61 kali plus bonus dividen 4,1%. Menggiurkan banget kan? Tapi kita juga nggak boleh tutup mata. Kalian juga bakal nanggung risiko utang yang lumayan gede dengan DR 1,02, skor kesehatan Altman Z-score di zona abu-abu 2,19, ditambah lagi bayang-bayang ancaman tekanan biaya bahan baku gandum, efek fluktuasi rupiah. Ya, pada akhirnya nggak ada keputusan investasi yang 100% bebas resiko. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan krusial ini buat dipikirin baik-baik dalam meracikan portofolio kalian. Dengan valuasi yang sebegitu murah dan dividen yang royal banget ini, apakah kalian siap nanggung risiko utang dari sang raksasa?